Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar saat ini? Semoga kita tetap baik-baik saja dan tetap sehat-sehat saja. Dan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi dengan kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Zini Firdaus dengan NIM 12190732, Muhammad Fikri dengan NIM 12192893, Farul Rosidi dengan NIM 12192878, Dini Kusuma dengan NIM 12192896 dari kelas 12 3B38, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Cibitung 2020. Terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Dian Ardiansyah Eskom, dan juga teman-teman yang telah bergabung untuk menyaksikan video presentasi kelompok kami. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan tugas kuliah dari mata kuliah Web Programming 2 yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Web Sekolah SMK Cerdas Cendikia Bekasi. Latar belakang masalah. Seiring dengan era globalisasi teknologi saat ini, kebutuhan dalam dunia bisnis dan pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu perusahaan. Saat ini dapat dijumpai hampir semua sekolah, mulai dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi, telah memiliki website sekolah masing-masing yang digunakan untuk memperkenalkan profil sekolah tersebut. Adanya website tersebut, maka sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang sekolah yang mereka minati secara cepat dan efisien dengan menggunakan teknologi internet yang kini sudah tidak asing lagi di masyarakat. Selain itu, website juga berfungsi sebagai pengelola data atau basis data berbasis web. Tujuan dan manfaat. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang disusun, maka perancangan sistem informasi web sekolah SMK Cerdas Cendikia Bekasi ini memiliki tujuan. Tujuan kami dengan adanya web sekolah ini untuk memudahkan calon siswa-siswi dalam mendapatkan informasi tanpa perlu repot-repot datang ke sekolah. Dan juga memiliki manfaat. Dengan adanya website ini, calon siswa-siswi tidak perlu datang ke sekolah sehingga bisa lebih hemat waktu dan tenaga. Ruang lingkup. Web ini dibuat untuk umum, jadi siapapun dapat melihat sekolah ini tanpa harus datang ke sekolah. Selain menyediakan informasi untuk calon siswa-siswi, web ini juga memberikan informasi terupdate untuk para siswa-siswi yang sedang melaksanakan belajar dari rumah karena sedang pandemi COVID-19. Prosedur sistem berjalan. Saat teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang, banyak sekali calon siswa-siswi yang harus datang ke sekolah untuk mendapatkan seputar informasi sekolah sampai dengan mendaftar. Ditambah antrian yang panjang dan prosedurnya yang rumit. Maka di era yang sudah berkembang pesat ini, website sekolah hadir untuk membuat segalanya menjadi lebih mudah. Activity diagram bisa kita lihat seperti di bawah. Pengunjung memilih menu website, lalu di web system dia request, lalu akan dieksekusi, lalu menuju profil sekolah dan tampil profil sekolah. Selanjutnya adalah spesifikasi dokumen masukan. Untuk spesifikasi dokumen masukan, kita di sini ada halaman kontak untuk mengirim pesan kepada admin. Nantinya pesan tersebut langsung terhubung ke pihak administrasi. Contohnya sebagai berikut: nama, email, telepon, dan pesan yang akan dikirim. Selanjutnya, spesifikasi dokumen keluaran. Dokumen keluaran, untuk spesifikasinya kita bisa kirim melalui email atau via SMS atau WA atau WhatsApp kepada pengirim pesan tersebut. Namun, alangkah lebih efisien dan 24 jam mungkin akan menggunakan email. Lalu selanjutnya rancangan use case diagram kita lihat seperti di bawah, di mana admin memegang kendali penuh untuk mengelola segala menu yang ada di sana, dan pengunjung bisa mengakses WhatsApp dan mendapatkan informasi, mendownload, dan bisa mengajukan kritik dan saran. Selanjutnya rancangan diagram aktivitas hampir sama seperti rancangan diagram sebelumnya. Bisa kita lihat seperti di bawah. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan dari web ini. Yang pertama, analisis kebutuhan. Berikut adalah analisis kebutuhan dari pembuat web dalam membuat program ini. Yang pertama, membuat halaman utama untuk memudahkan para pembaca atau pengakses. Jadi kita buat halaman utama agar mempermudah para pengakses, terutama para calon siswa yang ingin mendaftar ataupun para siswa yang ingin mencari informasi tentang informasi pembelajaran. Yang kedua, membuat halaman about atau tentang untuk melihat secara detail
mengenai sekolah ini. Nah, ini untuk ditujukan untuk calon siswa ataupun dari pihak luar yang ingin mengetahui tentang selak-beluk dari sekolah ini. Yang ketiga, membuat halaman guru untuk mengetahui staf guru dan jabatan. Nah, ini di sini kita untuk ditujukan untuk para siswa, untuk para pengakses juga. Siapa aja sih guru yang mengajar di sini, stafnya siapa aja, jabatannya apa aja. Nah, di sini ada halaman khusus untuk halaman guru. Selanjutnya di sini ada halaman siswa untuk mengetahui apa siswa tersebut masih aktif atau tidak. Nah, di sini nih. Di sini karena kita swasta ya, sistem pembayaran sih rata-rata kalau swasta itu. Jadi kita cek apakah siswa tersebut masih aktif atau tidak gitu. Selanjutnya halaman blog. Nah, ini halaman blog ini untuk karya para siswa agar diketahui oleh publik. Nah, ini biasanya blog-blog para siswa yang kreatif. Jadi kita publikasi agar semua tahu, agar para pengakses tahu, agar seluruh masyarakat tahu bahwa ini loh sekolah kita gitu loh. Selanjutnya yang keenam, halaman pengumuman. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pembelajaran atau pendaftaran, halaman agenda terhubung dengan halaman pengumuman untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pembelajaran atau pendaftaran. Nah, di sini ada halaman pengumuman. Halaman pengumuman ini dikhususkan untuk nggak dikhususkan ya, untuk pengakses baik itu calon pendaftar ataupun siswa. Di sini kita selalu update perihal pengumuman-pengumuman terbaru, khususnya untuk para siswa yang sedang melakukan pembelajaran secara e-learning ya, secara daring. Selanjutnya nomor 7, halaman agenda terhubung dengan halaman pengumuman. Nah, ini sama juga. Jadi agenda terhubung dengan halaman pengumuman. Nah, ini agenda-agenda yang kita buat saling terhubung dengan yang ada di pengumuman. Selanjutnya ada halaman download. Di sini khusus para siswa untuk mendownload materi yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Jadi nanti oleh guru disampaikan ada yang suruh download. Ini di sini khusus siswa. Di sini saya belum membuat halaman login ya, karena memang pepet waktu, makanya belum sempat bikin halaman loginnya. Nah, selanjutnya di sini ada halaman galeri. Nah, ini hasil dokumentasi. Nah, ini halaman galeri ini ada gedung, ada hasil kegiatan siswa, paskibra, pramuka, ekskul dan lain sebagainya. Sini banyak ya. Selanjutnya nomor 10 ada halaman kontak. Nah, ini untuk mempermudahkan para calon pendaftar kemana kita harus bertanya ataupun mengetahui tentang lebih lanjut pendaftar, tata cara pendaftaran ataupun ada hal yang ingin dipertanyakan oleh orang tua murid, seperti itu. Ini selanjutnya ada rancangan prototype. Di sini ada halaman utama ya, di sini ya. Halaman tentang halaman home halaman home ya. Di sini ada halaman home. Di sini ada kontak person, ada email, ada alamat kami. Nah, ini diklik. Ini juga sebenarnya masih ada ke bawahnya lagi, cuma nggak sempat di SS kalau kemarin nggak sempat di screenshot. Ya, ini untuk halaman home-nya. Sini ini bisa diklik ya semuanya ya. Ada home, ada about, ada guru, siswa, blog, pengumuman, agenda, download, galeri dan kontak. Masih banyak lagi sebenarnya ke bawahnya. Selanjutnya di sini ada about atau tentang. Sini ada kata sambutan yang dilontarkan dari pihak kepala sekolah. Ini ada kata sambutan dari kepala sekolah. Ada lagi ke bawahnya sebenarnya ya. Cuma kita SS yang lebih simple aja gitu. Ini ada halaman guru. Ini jika diklik halaman guru ini yang akan muncul. Contohnya sini ada MV Kristiadi adalah guru teknik komputer, ada Thomas Muller adalah guru olahraga, ada Joko Subroto guru PPKN dan MTK dan lain sebagainya, masih banyak yang lainnya. Ini ada siswa di sini ya. Nah, di sini siswa ini saya belum bikin secara detail ya. Jadi ini baru bikin secara keseluruhan dari para siswa yang
bersekolah di sekolah SMK Cerdas ini ya. Nah, ini contohnya ada Alvaro kelas 11. Di sini nanti ada semua keterangannya. Kelas berapanya, kelas apa gitu. Di sini ada lengkap semuanya. Ini selanjutnya ada blog, di sini ada kategorinya. Nah, ini ada ada informasi juga ya blog itu ya. Selain untuk karya siswa, ada juga untuk informasi-informasi yang dibutuhkan misalnya gitu. Ini juga ada kategorinya pendidikan, politik, sains, penelitian, prestasi dan olahraga. Itu masih banyak ke bawahnya, scroll masih banyak. Nah, ini untuk halaman pengumuman. Ini halaman pengumumannya. Ini terhubung ke agenda. Jadi di halaman pengumuman ini contohnya pengumuman proses belajar mengajar di semester genap tahun 2016. Nah, ini nanti juga akan masuk ke agenda. Tuh. Akan masuk dia. Saling terhubung. Ini selanjutnya ada halaman agenda sama seperti halaman pengumuman, tinggal diklik langsung sama ya. Isinya juga sama. Nah, di sini ada halaman download. Di sini ada contohnya, ini download materi ya. Contohnya di sini ada dari Gunawan SPD yang men-share materi modul teknologi informasi part 3. Ini tinggal di-download aja. Para siswa biasanya itu. Ini belum dibikin halaman lagi sebenarnya. Ini terlalu umum, cuman emang kemarin karena terburu-buru jadinya belum bikin halaman login. Itu. Selanjutnya di sini ada galeri foto nih. Di sini ada kegiatan para siswa, di sini banyak ya. Scroll banyak kegiatan para siswa. Nah, ini ada kontak ya. Ada hubungi kami. Sini. Nah, ini untuk para orang tua murid ataupun para calon pendaftar yang masih kebingungan, bisa tinggalkan pesan aja di sini. Contohnya namanya siapa, emailnya diketik, emailnya, nomor telepon, dan pesannya apa yang ingin ditanyakan. Nanti pesan tersebut akan masuk ke pihak admin dan admin akan membalas baik itu via WhatsApp ataupun via email gitu ya. Tadi kirim aja pesannya apa yang ingin ditanyakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin membalas lewat WhatsApp ataupun lewat email. Nanti silakan untuk pertanyaan selanjutnya bisa hubungi via email ataupun via WhatsApp. Nah, di sini ada juga lokasi, ada emailnya juga. Di sini ada email untuk email khusus pertanyaan, ada email khusus admin. Tuh, sini ada juga sebenarnya ada lagi ke bawah nomor telepon dan lain sebagainya. Tuh. Ya, cukup itu aja sih. Ya, saya Muhammad Dini Firdaus akan meneruskan pembahasan dari Saudara Muhammad Fikri untuk menu Entity Relationship Diagram atau ERD. Rancangan perangkat lunak Entity Relationship Diagram atau ERD website sekolah SMK Cerdas Cendekia Bekasi. Ya, di sini ada user bisa memilih POM siswa atau siswi dan bisa memilih POM calon siswa atau siswi. Selanjutnya dari POM siswa atau siswi itu bisa menginput informasi sekolah. Sebaiknya di POM calon siswa atau siswi pun sama ya, bisa menginput informasi sekolah. Selanjutnya Logical Record Structure atau LRS. Rancangan perangkat lunak website sekolah SMK Cerdas Cendekia Bekasi. Ya, awalnya adalah akses menu awal website sekolah, lalu kemudian login sebagai siswa atau siswi maupun sebagai calon siswa atau siswi. Kemudian mencari informasi sekolah yang diinginkan. Maka akan muncul detail informasi sekolah yang kita klik tersebut. Oke, next. Untuk kesimpulan dari pembuatan web ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Web Programming 2. Selain itu, kita membuat web ini ditujukan untuk para siswa atau siswi
dan untuk umum untuk mempermudah dalam pendaftaran agar dapat melihat profil sekilas tentang sekolah ini dan pembelajaran di masa pandemi ini. Untuk sarannya berdasarkan hasil perancangan web sekolah SMK Cerdas Cendekia Bekasi, dengan adanya keleluasaan dalam mendapatkan informasi secara cepat dan mudah bisa menjadi salah satu alasan menjadikan sekolah ini diminati oleh banyak calon siswa atau siswi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.